Pernah nggak sih kalian lihat peta dunia terus bertanya-tanya, kenapa ya Australia itu kelihatannya sendirian banget di pojok bawah? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar letak geografis loh. Halo semuanya, selamat datang di Geografi Y, bareng saya, Ramlan Adiwijaya. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya sebuah benua, yaitu Australia, bisa jadi begitu terasing. Dibentuk oleh kekuatan geologi dan geografi yang, wah, luar biasa. Nah, pertanyaan utamanya kan simpel. Kenapa sih Australia itu sering banget dijuluki benua yang terisolasi? Apa yang bikin dia beda banget sama benua-benua lain yang kelihatannya saling nyambung? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, isolasi Australia ini bukan cuma karena satu hal aja. Ini tuh hasil dari kombinasi 4 pilar fundamental yang akan kita bongkar satu persatu. Pilar pertama, ini yang paling jelas kelihatan, geografi. Coba deh kita lihat peta. Beda banget sama Eropa, Asia, dan Afrika yang saling terhubung daratan, Australia itu ibarat sebuah pulau raksasa. Dikelilingi lautan luas di semua sisinya, nggak ada jembatan darat alami kemanapun. Dia satu-satunya negara yang wilayahnya itu satu benua utuh. Ini isolasi fisik yang absolut. Selanjutnya, pilar kedua, geologi. Nah, ini kita harus mundur jauh banget ke masa lalu. Sekitar 180 juta tahun yang lalu, Australia itu masih gabung sama Antartika, Amerika Selatan, dan Afrika. Jadi, bagian dari superbenua Gondwana. Tapi, sekitar 45 juta tahun lalu, dia pisah dan memulai perjalanannya sendirian ke arah utara. Dan perjalanan soliter ini punya konsekuensi yang gede banget. Karena posisinya ada di tengah lempeng tektonik, Australia jadi benua yang stabil banget. Hampir nggak ada gunung berapi aktif atau gempa bumi besar. Hasilnya, bentang alamnya jadi tua banget, datar karena terkikis jutaan tahun, dan tanahnya cenderung miskin nutrisi. Beda banget kan sama Asia yang geologinya sangat dinamis. Pilar ketiga adalah iklim. Coba bayangin angka ini, 70%. Ya, segitu luasnya wilayah Australia yang isinya gurun atau semi-gurun. Australia itu benua berpenghuni yang paling kering di dunia. Iklimnya itu seolah-olah terkunci sama sistem cuaca permanen yang bikin awan hujan susah terbentuk. Nah, isolasi iklim ini menciptakan semacam laboratorium evolusi yang tertutup, yang akhirnya melahirkan spesies-spesies unik kayak kanguru dan koala yang nggak bakal kita temuin di tempat lain. Terakhir, pilar keempat, geopolitik. Dulu, dalam sejarah, jarak itu adalah sebuah perisai. Letak Australia yang jauh banget dari pusat peradaban kuno kayak Eropa atau jalur sutra melindunginya dari invasi besar dan konflik global, jadi semacam benteng di selatan. Tapi di sisi lain, ini juga berarti mereka sangat bergantung pada aliansi dengan negara-negara yang letaknya jauh. Jadi kita udah punya 4 pilar itu ya, geografi, geologi, iklim, dan geopolitik. Pilar-pilar inilah yang membentuk Australia selama jutaan tahun. Tapi, sekarang ada sebuah kekuatan global yang lagi mengubah semuanya, dan paradigma isolasi ini mulai bergeser secara drastis. Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dulu, isolasi itu adalah perisai pelindung alami buat Australia. Sekarang, gara-gara perubahan iklim, isolasi itu justru jadi kelemahan terbesarnya. Perisai itu telah berubah fungsi menjadi sebuah jebakan. Yuk, kita lihat lebih dalam gimana ceritanya perisai ini bisa jadi jebakan. Dengan melihat dampak nyata dari perubahan iklim ekstrim yang lagi melanda benua yang tertutup ini. Suhu di atas 45 derajat Celcius. Angka ini bukan lagi sesuatu yang langka di Australia, tapi udah jadi kenyataan baru yang makin sering terjadi. Gelombang panas jadi makin intens dan durasinya makin lama. Kondisi ini memicu serangkaian bencana. Musim kebakaran hutan jadi lebih panjang dan skalanya jauh lebih dahsyat. Ironisnya, kekeringan yang parah seringkali disusul sama banjir bandang yang ekstrim. Dan ingatkan soal geologinya, tanah Australia yang tua dan rapuh itu bikin proses pemulihannya dari bencana-bencana ini jadi susah banget. Inilah inti masalahnya. Isolasi yang dulu melahirkan keanekaragaman hayati yang unik seperti kanguru dan koala, sekarang justru jadi jebakan ekologis yang mematikan bagi mereka. Coba bayangin, waktu habitat mereka terbakar atau kering kerontang, mereka mau pindah kemana? Nggak ada tempat lain. Mereka nggak bisa migrasi ke benua sebelah. Koala jadi sangat menderita karena panas. Dan Great Barrier Reef yang ikonik itu mengalami pemutihan karang dalam skala besar. Mereka benar-benar terjebak di dalam benua yang makin panas. Dan ternyata masalah ini nggak cuma berhenti di isu ekologis. Sekarang,
Dampaknya udah berkembang jadi isu keamanan nasional dan geopolitik yang serius. Ketahanan pangan dan air sekarang jadi perhatian utama. Produksi pertanian mereka terancam. Di panggung dunia, Australia menghadapi dilema besar. Mereka salah satu produsen batu bara terbesar, tapi di saat yang sama, mereka juga salah satu korban terbesar perubahan iklim. Belum lagi tekanan dari negara-negara tetangga di Pasifik yang terancam tenggelam. Ini semua mengubah dinamika diplomasi mereka. Pada akhirnya, Australia seakan telah menjadi sebuah laboratorium hidup perubahan iklim global. Dunia bisa menyaksikan secara langsung apa yang terjadi ketika sebuah ekosistem yang terisolasi dan tertutup dihantam oleh guncangan iklim yang masif. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting untuk kita ambil dari pembahasan ini dia. Fitur paling mendasar dari sebuah benua, yaitu isolasinya, telah diubah total oleh perubahan iklim. Dari yang tadinya sebuah perisai, kini menjadi sebuah jebakan. Kisah Australia ini adalah sebuah peringatan keras buat kita semua loh, termasuk kita di Indonesia yang juga negara kepulauan yang sangat rentan. Ini memaksa kita bertanya, kalau sebuah benua yang maju dan stabil saja bisa begitu terguncang, seberapa siapkah kita untuk menghadapi tantangan yang sama?